Oke, kita lanjutkan nomor 11. Nomor 11 di sini ada sebuah gambar balok ABCD EFGH. Diberikan pernyataan-pernyataan berikut. Keliling bidang ABCD. Kita selidiki dulu untuk kelilingnya. Di sini untuk ukuran dari persegi panjangnya ini, panjangnya 2x tambah 4, kemudian lebarnya ini 3x kurangi 2. Keliling persegi panjang, kita ingat rumusnya itu kan 2 kali panjang tambah lebar. 2 kali panjangnya di sini 2x tambah 4, kemudian lebarnya 3x kurangi 2. Kita jumlahkan dulu yang sejenis 2x tambah 3x, itu 5x. 4 tambah negatif 2. Tambah 2. Positif 2. Kemudian kita kalikan 2 kali 5x, 10x. 2 kali 2, 4. Berarti pernyataan yang pertama ini salah. Ketiga, luas bidang BCGF adalah luas bidang BCGF. Nah, yang ini. Kita tahu bahwa untuk mencari luas dari persegi panjang, ini panjang kali lebar. Panjangnya 3x kurangi 2. Kemudian lebarnya 4. Kita kalikan 3x kali 4, 12x. Negatif 2 kali 4, negatif 8. 12x kurangi 8. Ini juga salah. Oke, kita coba untuk menyelidiki 2 dan 4, biar kita semakin mantap. Jumlah panjang rusuk. Panjang rusuk sebuah balok. Itu kan masing-masing yang sama dengan panjangnya. Ada 4. AB, DC, HG, sama F. Di 2x tambah 4. Ini kita kalikan dengan, ini biar enggak. Ini kalikan 4. Ditambah yang sama dengan lebarnya juga ada 4. 3x kurangi 2 kali 4. Kemudian 4 kali 4. Ini kita kalikan satu persatu. 2x kali 4, 8x. Tambah 16. Tambah 12x kurangi 8. Terus yang ini tambah 16. 8x tambah 12x. 20x. Kemudian 16 tambah 16 itu kan 32. Nah, 32 kurangi 8. 24. Nah, kan jelas, benar. Nomor 2. Kemudian luas bidang ABCD. ABCD di sini ABCD berarti panjangnya 2x. Yang nomor 4. Panjangnya 2x tambah 4, lebarnya 3x kurangi 2. Kita kalikan 2x kali 3x, 6x kuadrat. 2x kali negatif 2, negatif 4x. 4 kali 3x, 12x. 4 kali negatif 2, negatif 8. 6x kuadrat. Negatif 4x tambah 12x itu 8x. Ini 8. Nah, benar. Kita sudah pasti benar. Jadi kalau misalkan kita teliti dalam menghitung nomor 1 dan nomor 3, maka sebenarnya 2 dan 4 ini sudah otomatis kalau misalnya 1 dan 3 salah. Tetapi mungkin kalau misalnya soal itu memang dibuat dengan teliti ya, maksudnya tidak ada kesalahan dalam pembuatan soal. 2 dan 4. Lanjut nomor 12. Nomor 12. Pembungkus A dan pembungkus B berisi sejumlah kelereng sejenis, seperti yang berada di luar pembungkus. Nah, setiap pembungkus A berisi kelereng dengan jumlah yang sama. Demikian juga pada pembungkus B. Timbangan pada gambar 1 dan 2 dalam keadaan setimbang sempurna. Berat bungkus diabaikan. Jumlah kelereng yang terdapat dalam 2 pembungkus A dan 1 pembungkus B. 2 pembungkus A dan 1 pembungkus B. Nah, yang hanya ada satu variabel di sini gambar 1. Misalnya kita anggap bahwa jumlah kelereng di pembungkus B itu misalnya B. Maka ini bisa kita tulis B tambah 1 sama dengan 1, 2, 3, 4. 4. Maka isi dari 1 bungkus B ini 4 kurangi 1, 3. 3 untuk pembungkus B-nya.
Yang ini persamaannya jadi 2A tambah 1 sama dengan A tambah B tambah 4. 2A tambah 1, kemudian 1 bungkus B tadi kan 3 kelereng, berarti ini kita gantikan. Yang satu jenis kita jadikan 1 ruas, ini kurangi A sama dengan 3 tambah 4, 7. 7 kurangi 1, ini 2A kurangi A sama dengan 7 kurangi 1, 6. Nah, ini. Maka ketika mencari 2 buah pembungkus A, isinya tadi untuk A nih 6. Jadi 2 kali 6 ditambah dengan yang pembungkus B tadi isinya 3. 1 kali 3. 2 kali 6 12 tambah 3 15 buah yang B. Kita lanjutkan soal nomor 13. Perhatikan gambar sebuah trapesium. Jika keliling trapesium ABCD kurang dari 37 cm dan X bilangan asli, maka himpunan penyelesaian semua nilai X yang memenuhi. Untuk mencari keliling trapesium, kita cukup menjumlahkan sisi-sisi ini. A, B, B, C, C, D, dan DA. Keliling sama dengan 16 kurangi X, kemudian ditambah X, tambah 2X tambah 3, ditambah dengan X lagi, ini kurang dari 37. Yang sejenis kita jumlahkan, negatif X ditambah X ini 0 habis, jadi tinggal 2X tambah X 3X. Kemudian 16 ditambah 3 itu 19, sini kurang dari 37, maka 3X nya kurang dari 37 kurangi 19, 3X kurang dari 18. Oke, 18. Maka nilai X-nya itu kurang dari 6. Kalau nilai X-nya kurang dari 6, maka yang memenuhi adalah 1 sampai 5. Nomor 14. Diketahui himpunan S itu merupakan bilangan cacah yang kurang dari sama dengan 13. Maka kita sebutkan dulu untuk anggota dari S ini, biar nanti bisa lebih mudah dalam menentukan pernyataan yang benar. Bilangan cacah. Ingat bilangan cacah itu mulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. 13. 13-nya ikut karena ada tanda sama dengannya. Kemudian himpunan A, ini merupakan bilangan kelipatan 3. Dari 3 sampai kurang dari 15. 3, 6, 9, 12. Sementara himpunan B itu bilangan ganjil kurang dari 13. Bilangan ganjil dari 1, 3, 5, 7, 9, kemudian 11. Pernyataan yang pertama, A irisan B adalah A irisan B ada di kedua-duanya. 3, kemudian 9. Ya sudah, hanya ini ya. Karena di sini ya benar. Berarti ini salah. Ini juga opsinya seperti ini. Yang 4 benar. Kita selidiki antara 2 dan 3. Daripada yang nomor 3 mending yang 2. Karena ini mencari himpunan B yang nggak ada di A. Ini himpunan B yang nggak ada di A. B kurangi A. Ini kan berarti nggak ada 3 dan 9. Maka tinggal 1, 5, 7, 11. Ini benar. Nomor 2 benar. Kayak nomor 2 dan 4 jawabannya. Oke, lanjut soal nomor 15. Dari angka peminatan ekstrakurikuler yang diberikan kepada 112 peserta didik. Kelas 7 diperoleh hasil sebagai berikut. Tonti 64, sepak bola, dan seterusnya. Coba kita cermati dulu pernyataannya. Oke, pernyataan yang benar. Oke, kita selesaikan seperti ini dengan diagram Venn.
mewakili dua himpunan. Kita misalkan yang ikut Tonti itu T, yang ikut sepak bola itu S. Ini Tonti S, kemudian semua siswanya ada 112, yang nggak ikut 43. Maka untuk mencari yang tengah-tengah sini, kita tahu bahwa seharusnya T digabung dengan S itu seharusnya 112 kurangi 43 atau 69. Tapi di sini kita gabung, ini antara Tonti dan sepak bola, ini 64 tambah 25 9, ini 6 tambah 2 8, 9, maka pasti ada yang ikut dua-duanya. Nah, yang ikut dua-duanya atau irisannya berarti selisih antara ini 89 dengan 69. Nah, ini hasilnya 20 orang. Ini 20 orang berarti yang ikut dua-duanya. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau cari yang hanya ikut Tonti saja, ini kita kurangi 64 dengan 20. 64 kurangi 20. Hasilnya itu ada 44. Sementara yang cuma ikut sepak bola saja itu ada 25 kurangi 20, yaitu 5 anak. Kita selidiki pernyataan yang benar. Ada 25 peserta didik minat ekstrakurikuler Tonti dan sepak bola. Di sini ada 20. Maka yang ini salah. Seharusnya ada 20 peserta didik. Pernyataan 1 salah. Pernyataan yang ketiga, 48 peserta didik tidak minat ekstrakurikuler Tonti. Oke, berarti kita cari jumlah di luar yang lingkaran T. Ada 5 tambah 43. 5 tambah 43. 48. Pernyataan ketiga benar. Nih, jawabannya yang C. Nomor 16. Nilai CD. C-nya ini, D-nya di sini. Kita cari dulu untuk nilai C ini dengan mensubstitusikan nilai X sesuai yang ada di sini. Ini himpunannya dari A ke B. Maka yang jadi nilai X adalah yang ini. Untuk rumusnya Fx sama dengan 2X tambah 3. Ketika X-nya 3, nilai X-nya 3, nilai Fx-nya itu, nilai Fx-nya 5. Jadi 5 sama dengan 2 kali 3 tambah C, ini maksudnya, tambah C. 5 sama dengan 6 tambah C, maka nilai C-nya sama dengan 5 kurangi 6, negatif 1. Nilai C-nya negatif 1. Kemudian kita cari nilai D. Maka Fx di sini sama dengan 2X kurangi 1. Sini. Ketika mencari nilai Fx ketika X-nya sama dengan negatif 1, berarti kita langsung masukkan ke sini. 2 kali negatif 1, negatif 2 kurangi 1, negatif 3. Maka nilai C ditambah D, karena yang di sini adalah yang dicari itu C tambah D. C tambah D. Maka nilai C-nya negatif 1, nilai D-nya negatif 3, negatif 4. Lanjut nomor 17. Pak Edi bekerja sebagai tenaga penjualan di perusahaan produksi alat rumah tangga. Pendapatan Pak Edi berupa gaji pokok per bulan ditambah komisi per unit. Gaji pokok per bulan ditambah komisi per unit barang yang dapat ia jual. Pendapatan Pak Edi seperti tabel berikut. Ketika unitnya itu ada 20, pendapatannya segini. Dan seterusnya. Apabila gaji pokok per bulan adalah Q, komisi per unit P. Komisinya bergantung dari jumlah unitnya atau X. Berarti rumusnya PX tambah Q. Gaji pokok Pak Edi per bulan adalah 3 juta. Kita selidiki dulu dari sini. Ketika X-nya 20. Nah, nilai pendapatannya itu 3.500.000. 500.000. Nah, sementara kita tahu bahwa untuk memperoleh T20 ini kita dari rumus ini P kali 20. 20P tambah Q sama dengan 3.500.000. Ini untuk persamaan yang pertama. Persamaan kedua kita ambil dari bulan Februari. Ini T30.
3.750.000. Ketika X-nya 30, maka ini kita kalikan jadi P kali 30. 30 P tambah Q sama dengan 3.750.000. Nah, ini kita eliminasi. Pernyataan kedua kita eliminasi dengan pernyataan pertama. Kita kurangi. Di 30P tambah Q sama dengan 3.750.000. Kemudian dikurangi dengan ini 20P tambah Q sama dengan 3.500.000. Kita kurangi. Ini 250.000. 30P kurangi 20P itu 10P. Q kurangi Q tereliminasi sehingga nilai P-nya itu 25.000. Nah, untuk komisi per unitnya berarti 25.000. Sekarang kita cari nilai Q-nya. Kita masukkan nilai P ini ke salah satu persamaannya. Ini kita masukkan ke pernyataan satu saja ya, yang lebih sedikit angkanya. 20P tambah Q sama dengan 3.500.000. Kalau nilai P-nya itu 25.000. Nih. Nah, maka ini 2 kali 25.000. Oh, mohon maaf, 20 di sini, unitnya ada 20. 500.000 tambah Q sama dengan 3.500.000. Kemudian nilai Q-nya berarti tinggal dikurangi. 3.500.000 kurangi 500.000, 3 juta. Nah, kita temukan nilai Q 3 juta. Maka untuk pernyataan yang pertama itu jelas betul. Kemudian nomor 3, pendapatan Pak Edi bulan April di sini. Unitnya di sini yang terjual ada 10. Maka komisinya nanti 10 kali ini. Atau kita pakai rumus saja. Rumusnya tadi kan ini PX 25.000 kali 10. Kemudian ditambah dengan gaji pokoknya 3 juta. 25.000 kali 10 itu 250.000 tambah 3 juta, jadi 3.250.000. Ya. Maka untuk pernyataan yang ketiga ini salah. Kan nomor 1 dan 4. Nomor 1 dan 4. Nah, ini 1 dan 4. Lanjut, kita bahas soal nomor 18. Perhatikan pernyataan berikut. Gradien garis K. Garis K ada di sebelah sini. K itu melalui 3,0 dan 0,2. Karena ini garisnya dari kiri ke kanan turun, untuk gradiennya pasti negatif. Negatif delta Y-nya 2, delta X-nya 32/3. Ini salah. Gradien garis G, benar. Garis G. Ini karena tegak lurus. Tegak lurus itu berarti kebalikannya dan lawannya dari negatif 2/3. 3/2, benar. Persamaan garis G. Garis G ini. Karena untuk gradiennya itu ini, gradiennya kita tahu bahwa persamaan umum dari sebuah garis yang melalui X1, Y1 itu Y kurangi Y1 sama dengan M dikalikan X kurangi X1. Y kurangi Y1. Untuk garis G ini melalui titik X-nya 0, Y-nya 2, 0,2. Maka nilai Y1-nya 2. Kemudian gradiennya tadi 3/2, X kurangi X1-nya 0. Y kurangi 2 sama dengan, ini kita kalikan 3/2X. Biar tidak ada pecahannya, kita kalikan kedua ruas dengan 2. Sehingga untuk persamaannya itu menjadi 2Y kurangi 4 sama dengan 3X. Di sini untuk X-nya ini positif koefisiennya. Maka kita pindah ke sebelah kanan saja. Nah, jadi seperti ini. Oh, untuk konstantanya ternyata dipisahkan. Berarti ini tetap di sini, negatif 4. Nah,
Maka yang nomor 3, ini 3X kurangi 2, ini kalau dibalik juga sama saja. Nah, ini benar. Nomor yang benar adalah 2 dan 3. Kita lanjutkan nomor 19. Nomor 19, gambar 1, 2, dan 3 merupakan susunan dua jenis roster. Setiap roster sejenis memiliki ukuran yang sama pula. Panjang susunan roster gambar 3. Karena kita tidak tahu panjang dari setiap roster ini, maka ketika kita mau menghitung nilai yang tidak diketahui, maka kita modelkan dengan sebuah kalimat matematika menggunakan variabel. Misalnya panjang dari roster yang jenis yang kayak gini A, ya ini B, maka ini A, B, A. Ini B, A, B, A, B. Yang ini A, B, A. Oke, kita tentukan untuk persamaan yang pertama A, ada 3A ditambah B-nya ada 2B. Ini sama dengan 155. Kemudian pernyataan yang kedua, A-nya ada 2 ditambah B-nya ada 3B. Sama dengan 170. Oke, kita kalikan yang sebelah atas ini. Kita mau mengeliminasi yang B. Ini 2B dan 3B. Biar jadi 6B, yang atas kita kalikan 3, yang bawah kita kalikan 2. Kalau yang atas dikalikan 3 semua, persamaannya menjadi 9A tambah 2B kali 3, 6B, 155 kali 3 itu 495. Yang bawah kalikan 2, 4A tambah 3B kalikan 2, itu 6B, 170 kalikan 2, itu 340. Kita eliminasi sehingga 6B kurangi 6B itu habis. 9A kurangi 4A, 5A sama dengan ini dikurangi 5, 9 kurangi 4, 5, 4 kurangi 3, 1, 155. Maka panjang dari roster jenis pertama ini 155 bagi 5, 31. Nilai A-nya 31. Untuk yang B kita cari. Ketika nilai A-nya sama dengan 31, maka kita gantikan nilai A ini ke persamaan 1, 3 kali 31 ditambah 2B sama dengan 155. 3 kali 31 itu 93 tambah 2B sama dengan 155. 2B sama dengan 155 kurangi 93. 2B sama dengan 62. Oke, B-nya sama dengan sebentar. Ini nih. 155 kali 3. 5 kali 3 itu 15. Masih sisa 1. 5, nyimpan 1, 5. Sebentar. 155 kalikan 3 itu 465 seharusnya. Mohon maaf. Makanya kok ini kok sama. 465. Nih. Sehingga ini hasil pengurangannya jadi 125. 125. Terus kalau dibagi 5 itu 25. Nah. Ini berarti kita ganti. Nah, A-nya 25, 3 kali 25 itu 75. Ini dikurangi 75, hasilnya 15 kurangi 7 itu 8. Berarti yang B 40 cm. Maka untuk panjang susunan roster gambar 3 yaitu 2A tambah B. Nilai A di sini 25, yang B-nya 40. 50 tambah 40, 90 cm B. Kita lanjutkan nomor 20. Nomor 20 diketahui ABCD merupakan selai kertas dengan panjang AB 16 cm. Kemudian BC itu 12 cm. Nah, sepanjang keempat sisi kertas digunting dengan lebar X. Jika sisa kertas EFGH memiliki luas 96 cm pangkat 2, nilai X adalah luas EFGH. Itu bisa dicari dengan mengalihkan HG
atau panjangnya dengan GF. Sementara HG di sini, karena kita belum tahu panjang dari X, nah, ini cukup kita gunakan bentuk aljabar 16 kurangi 2X. 16 kurangi 2X. Kemudian dikalikan dengan GF. GF itu berarti 12 kurangi 2X juga. Ini sama dengan 96. Sudah diketahui di situ untuk luasnya. Ini kita kalikan bentuk aljabarnya. 16 kali 12 itu 192. 16 kali negatif 2X, negatif 32X. Negatif 2X kalikan 12, itu negatif 24X. Negatif 2X kali negatif 2X, 4X kuadrat. Kita susun ini persamaan kuadratnya biar lebih rapi. Yang X kuadratnya ditaruh depan sendiri. Negatif 32X kurangi 24X. Negatif 3 tambah 2, 56X. Kemudian yang ini 192 kurangi 96. 4X kuadrat kurangi 56X ditambah 96 ya. 96 sama dengan 0. Oke, karena ini masih bisa disederhanakan, coba kita bagi 4. Ini jadi X kuadrat dikurangi 5 bagi 4 itu 1, masih sisa 1, 16, 16 4, 14. 96 bagi 4, 9 bagi 4, 2, masih sisa 1, 16 bagi 4, 4. Oke, kita cari bilangan. Ketika dijumlahkan itu negatif 14. Kalau dikalikan itu 24. Berarti kan dua-duanya bisa positif, dua-duanya bisa negatif karena hasil kalinya positif. Karena di sini negatif, maka otomatis pasti dua-duanya negatif. Karena nggak mungkin bilangan positif kalau misalnya dijumlahkan, dua-duanya bilangan positif dijumlahkan, itu hasilnya negatif kan nggak mungkin. Kedua-duanya pasti negatif. 24 itu bisa 2 kali 12. Nah, bisa. 12. Negatif 2 tambah negatif 12, ini juga negatif 14. Maka kita temukan untuk faktornya di sini X kurangi 2 dan X kurangi 12. Ini sama dengan 0. Maka untuk X yang pertama ini X kurangi 2 kan 0. Maka nilai X-nya 2. Dan X kurangi 12-nya 0. Maka nilai X-nya 12. Nah, ini udah ketemu. Oke, tetapi kita lihat lagi di sini. X-nya pasti kurang dari 12. X kurang dari 12. Maka nilai X yang mungkin itu hanya yang 2 cm ini. Nah, nggak mungkin melebihi yang ini. Kayak yang B. Oke, segitu dulu pembahasan kali ini. Kita sudah sampai nomor 20. Nah, bagi yang menghendaki atau menginginkan scan dari pembahasan-pembahasan ini yang sudah kita kerjakan bersama-sama tadi, silahkan bisa ikuti link downloadnya di deskripsi. Jangan lupa share ke teman-temanmu yang merasa membutuhkan pembahasan ini. Kemudian, jangan lupa kalau kamu merasa terbantu dengan video pembahasan ini, jangan lupa klik like dan subscribe. Biar aku semakin semangat untuk membahas soal-soal yang lainnya. Atau bagi yang mau request, silahkan bisa ketikkan di kolom komentar ya. Atau ada yang mau ngoreksi, sangat diperkenankan. Aku bakal senang banget kalau ada yang memberikan umpan balik di videoku ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat belajar.